Ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Adrianus Pasasa. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini adalah kita lanjutkan yang perjumpaan kita pada Jumat minggu lalu. Pelanggaran dan ketidaktaatan terhadap titah Tuhan hanya akan melahirkan kesusahan atau penderitaan. Jadi tema kita pelanggaran dan ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan atau titah Tuhan hanya akan melahirkan kesusahan atau penderitaan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari pengalaman raja-raja Israel yang tidak taat atau melanggar terhadap pelanggaran terhadap firman Tuhan atau perintah Tuhan, dan kita akan melihat akibatnya apa. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari kalau segala sesuatu kalau sudah diatur, misalnya ketika kita melanggar pasti akan ada akibatnya. Jadi kalau biasa dikatakan bahwa hukum sebab akibat, tidak mungkin sesuatu terjadi kalau tidak ada penyebabnya. Nah, pada pagi hari ini coba kita lihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka harus dibuang ke Asyur, bahkan dibuang ke Babel, bahkan pada akhirnya semuanya masuk di dalam kesusahan. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 21. 2 Raja-Raja 17 ayat 21. Di situ dikatakan, ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikut Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Nah, ini jadi apa yang dilakukan oleh raja-raja Israel. Minggu lalu sempat kita bahas juga. Apa yang dilakukan oleh raja-raja Israel adalah hal-hal, kalau kita baca di dalam kitab raja-raja, hampir sebagian besar raja-raja Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bukan seperti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Tapi mereka selalu melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan peraturan-peraturan atau titah yang Tuhan telah berikan kepada mereka langgar, dan itu dimulai daripada para pemimpin mereka. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Yerobeam. Mereka membangun tempat penyembahan berhala, kemudian membuat patung-patung, dan mengakibatkan seluruh Israel melakukan apa yang berdosa atau melakukan dosa di mata Tuhan. Nah, jadi dimulai dari Yerobeam. Kalau kita belajar dari Yerobeam yang diberikan, diangkat dari seorang pemberontak pada zamannya Daud. Diangkat dari seorang pemberontak, artinya anugerah yang Tuhan berikan untuk bisa memimpin 10 suku di selatan, itu Israel, di kotanya Samaria. Tapi dia mulai dengan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kan setelah zamannya selesai, kemudian diteruskan oleh raja-raja Israel berikutnya sampai zaman Hosea. Nah, itu baru dikatakan tetap mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di zaman Hosea ini terakhir, kemudian mereka dibuang ke Asyur. Nah, dosa-dosa yang membuat Tuhan murka antara lain, coba kita lihat dosa-dosa apa saja sih yang membuat Tuhan murka terhadap bangsa Israel, padahal mereka itu adalah umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan yang dibawa keluar dari dari Mesir. Mereka diperbudak di sana, kemudian Tuhan angkat mereka menjadi suatu bangsa, suatu bangsa yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Tapi
apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan terhadap bangsa Israel, ya mereka tidak dapat laksanakan. Nah, dikatakan Israel memalingkan wajahnya kepada Allah-Allah lain, bukan lagi kepada Allah Israel yang membawa mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Ya, kemudian mereka menuntun bangsa itu melewati padang gurun selama 40 tahun. Ya, bagaimana Tuhan menyatakan banyak mujizat di tengah-tengah perjalanan mereka. Tapi ketika mereka sampai di tanah perjanjian, itu Kanaan yang berlimpah susu dan madu, mereka malah berbalik kepada Allah-Allah lain, bukan kepada Allah Israel. Nah, padahal mereka luar biasa mengalami banyak mujizat di padang gurun. Bahkan dikatakan Tuhan menyertai mereka siang malam sehingga mereka bisa berjalan. Penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan mereka dalam rupa tiang awan dan tiang api, sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam. Tuhan selalu menuntun mereka. Tapi ketika mereka masuk di tanah perjanjian, bukannya mereka menyembah Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, menyertai mereka di tengah perjalanan mereka di padang gurun, dan membawa masuk ke dalam tanah yang berkelimpahan, tapi mereka tetap lari kepada Allah lain. Kalau istilahnya istilah duniawi, ya dibilang kacang lupa kulitnya, ya kacang lupa kulitnya, artinya dia tidak tahu, bangsa ini tidak tahu bahwa mereka bisa sejahtera, mereka bisa makmur itu karena semua tidak lepas daripada Tuhan, ya. Nah, kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan, banyak sekali pertolongan Tuhan dalam hidup kita, ya. Kalau kita mau merenungkan kembali sampai pada detik ini, kenapa kita ada, kenapa kita masih Tuhan berikan kehidupan. Kalau kita melihat kembali ke belakang, begitu banyak pertolongan Tuhan yang kita alami. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang kita alami dalam hidup ini. Tapi seringkali kita seperti bangsa Israel yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Malah kita seringkali berbalik untuk mencari Allah-Allah lain di dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini coba kita akan melihat, ya, kenapa Israel menyembah Allah lain. Coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 7. Di situ dikatakan hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Ya, jadi ketika pada zaman Hosea, kenapa mereka dibuang ke Asyur? Karena ini dosa-dosa yang mereka lakukan. Israel tetap menyembah Allah lain. Ya, apa yang mereka lakukan di Mesir, kemudian mereka tetap lakukan sampai di tanah perjanjian. Ya, mereka lupa Allah yang telah membawa mereka dari keluar dari Mesir, Allah yang telah menuntun mereka di padang gurun, dan bahkan Allah yang telah menyertai mereka berperang mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka di tanah Kanaan. Mereka lupakan semua itu dan mereka lari kepada Allah-Allah yang bukan Allah Israel, tapi Allah bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh Tuhan di sekitar mereka. Ya, ingat bahwa seringkali kita lupa bahwa yang menolong kita, yang melepaskan kita keluar dari banyak tantangan, banyak persoalan adalah Tuhan. Ya, sembahlah kepada Tuhan yang benar, bukan kepada Allah-Allah lain. Seringkali kita lebih terfokus kepada berkatnya daripada sang pemberi berkat itu. Ya, seringkali kita fokus kepada berkatnya daripada sang pemberi berkat itu sendiri. Harusnya fokus kita kepada siapa yang memelihara kita, siapa yang menolong kita. Kepadanya lah kita layak mengucapkan syukur. Ya, jadi ini dosa-dosa Israel, kenapa mereka dibuang. Ya, artinya dibawa ke dalam kesusahan. Ya, namanya juga lebih enak tinggal di negara sendiri daripada di negara orang lain. Apalagi kalau dijajah, ya. Kita sudah merasakan bagaimana penjajahan bangsa kita.
Ya, apakah bangsa kita semakin pintar atau semakin ya tertinggal gitu kan karena dijajah. Ya semuanya pasti tidak bisa berkembang, bahkan dikatakan mereka tidak bisa menyembah Tuhan, mereka tidak bisa uh, menyanyi lagi, ya, ya namanya juga di tengah dijajah atau diperbudak gitu kan, dibuang. Ya, yang ada adalah kesusahan. Ya, mereka hidup dalam kesusahan, padahal mereka sudah dibawa ke tanah yang berlimpah susu dan madu, tinggal menikmati, tinggal memuliakan Tuhan. Seringkali kita seperti itu ya. Ya, kita sudah ditolong Tuhan, tinggal kita menikmati, tapi kita buat kesalahan-kesalahan yang menyakiti hati Tuhan sehingga kita dibuang, bahkan lebih susah lagi dibawa ke dalam uh, kesusahan karena salah sendiri atau dosa sendiri. Ya. Nah, yang kedua, kenapa mereka dibuang oleh Tuhan ke Asyur di zaman Hosea? Ya, dikatakan hidup menurut adat bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, hidup menurut adat bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, artinya firman Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Ya, artinya kita yang akan mengubahkan keadaan di luar kita, bukan keadaan yang mengubahkan kita. Ya. Kita sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, harusnya kita yang menjadi terang, menjadi garam, menjadi orang yang mengubah lingkungan kita, bukan kita yang diubah oleh lingkungan kita. Kalau lingkungan kita adalah lingkungan yang jahat, ya harusnya kita mengubahkan lingkungan yang jahat itu menjadi yang baik, bukan menjadi lingkungan yang tadinya kita baik, kita jadi jahat. Ya makanya dikatakan pergaulan itu sangat menentukan seseorang gitu, dengan siapa dia bergaul. Ya sama kalau anak-anak kita misalnya bergaul dengan orang yang suka mabok, ya lama-lama dia jadi pemabok juga. Kalau kita bergaul dengan orang yang malas, lama-lama kita jadi malas juga. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang punya semangat tinggi, ya lama-lama kita akan terpengaruh juga menjadi punya semangat yang tinggi. Nah ini hal ini juga dialami oleh bangsa Israel. Ya, mereka hidup dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Akhirnya lama-lama mereka kompromi. Ya, harusnya mereka yang mengubahkan bangsa-bangsa. Ya, mereka dibawa keluar, dikhususkan, dipilih oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan lewat pembentukan 40 tahun di padang gurun, melihat mujizat, melihat kebesaran Tuhan di sana, dengan tujuan mereka masuk Kanaan, mengubahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka yang tidak mengenal Allah yang benar. Tapi kenyataannya mereka yang diubahkan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Ya, hidup kita juga harusnya seperti itu. Kita yang sudah hidup di dalam Kristus, kita yang sudah mengenal Tuhan, harusnya kita akan mengubahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bukan kita yang diubahkan orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau itu kejadiannya seperti itu, artinya ya sebenarnya kita juga belum mengenal Tuhan. Ya, duniawi, ya. Di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 8 di situ dikatakan, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Itu raja-raja Israel lebih banyak yang tidak mengenal Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di zaman Hosea ini pun dilakukan. Dikatakan mereka hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan, bangsa-bangsa yang sudah dihalau oleh Tuhan. Artinya Tuhan sudah menolong Israel untuk menyingkirkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tapi kembali bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang sudah dihalau tadi, kembali itu yang mempengaruhi Israel untuk menyembah Allah yang tidak dikenal. Ya, kembali ke adat istiadat. Nah, itulah yang membuat Tuhan murka, sehingga Tuhan membuang mereka ke Asyur. Ya, kemudian yang ketiga, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk berhala. Nah, ini sangat menyakitkan hati Tuhan ya. Ya, coba kita lihat ini hal-hal yang dilakukan ya, sehingga Tuhan murka terhadap bangsa Israel. Nah, coba kita lihat
di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 8 tadi sudah kita baca. 2 Raja-Raja 17 ayat 9. Dengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa dosa-dosa Israel yang membuat Tuhan murka. Yang pertama tadi, Israel menyembah Allah lain, bukan lagi Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Yang kedua, bangsa Israel hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, hidup dalam duniawi, keduniawian. Ya, sama kalau kita saat ini kita sudah punya Tuhan tapi kita lebih duniawi hidupnya. Kemudian yang ketiga, mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk berhala. Ini sangat menyakiti hati Tuhan. Bukan mendirikan bukit-bukit untuk menyembah Tuhan yang telah menolong mereka, tapi malah mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk yang berhala. Nah, yang saya katakan tadi, siapa yang tolong, siapa yang disembah. Ini seringkali ya terjadi ya. Yang saya katakan tadi istilah kadang-kadang kacang itu lupa pada kulitnya. Tuhan sudah menolong bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menolong mereka. Nah, selanjutnya kita lihat dikatakan mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di mana-mana ada tugu berhala. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Nah, ini pentingnya, jangan sampai kita sudah ditolong Tuhan, kita lupa bahwa Tuhan telah menolong kita, sehingga penyembahan yang harusnya kita berikan kepada Tuhan bukan kepada Tuhan tapi kepada hal-hal yang lain. Ya, jadi apakah Tuhan berdiam diri melihat umat pilihannya, umat yang telah ditolongnya keluar dari perbudakan, ya tetap hidup di dalam dosa? Ya, Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan mengingatkan mereka. Ya, Tuhan mengirim nabi-nabinya untuk mengingatkan bangsa Israel. Ya, kalau zaman sekarang, ya Tuhan telah menebus kita. Dulunya hidup kita hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita lihat kesaksian-kesaksian bagaimana begitu banyak orang ditolong Tuhan. Ya, kalau saya lihat kesaksian-kesaksian di YouTube misalnya, banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya dulu hancur. Tidak hanya hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang dulu hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, tapi ketika mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami pertobatan, mereka sungguh-sungguh dijamah Tuhan dan mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, tapi pertanyaannya itu akan menuntun kita terus sampai kita dipanggil Tuhan nanti, apakah hidup kita tetap setia di hadapan Tuhan. Makanya kembali ingat bahwa kita ada sampai saat ini tidak lepas dari kasih karunia Tuhan, tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Ya, jangan kita lupa diri bahwa semua terjadi karena Tuhan telah menolong kita. Jadi jangan seperti bangsa Israel. Jadi kisah ini dicatat, pengalaman ini dicatat di Alkitab supaya kita tidak mengulangi lagi hal yang sama, gitu ya. Tuhan sayang kepada umat pilihannya, Tuhan sayang kepada Israel. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan mereka bahwa apa yang telah mereka lakukan sudah salah di mata Tuhan. Ya, coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 13, di situ dikatakan Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Ya, Tuhan mengirimkan nabinya untuk mengingatkan mereka, tidak hanya bangsa Israel tapi juga Yehuda setelah kerajaan itu terbagi dua. Ya, Tuhan selalu mengingatkan mereka. Tuhan sayang kepada umatnya. Ya, Tuhan ingatkan lewat nabi dan semua tukang tilik. Ya, tapi apa yang terjadi? Selanjutnya dikatakan pesan yang Tuhan sampaikan kepada mereka, berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah aku perintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah aku sampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tuhan sayang Israel. Ya, walaupun mereka
membelakangi Tuhan, ya, walaupun mereka tidak mengikuti Tuhan lagi, malah ikut bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang mereka. Apa yang Tuhan telah janjikan, aku akan membawa kamu menikmati tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, janji-janji dari nenek moyang mereka yang Tuhan berikan. Tuhan tidak bisa ingkari semua itu. Tuhan ingat semua itu. Ya, sama kita juga anak-anak Tuhan, umat Tuhan saat ini. Tuhan telah menjanjikan hal-hal masa depan yang penuh harapan. Diberkatilah orang yang hidup di dalam Tuhan. Itu janji, banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Tapi seringkali kita sebagai umat Tuhan lupa bahwa Tuhan yang menolong kita, sehingga kita lari daripada Tuhan, melakukan dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap sayang kita. Dia mengirimkan orang-orang untuk mengingatkan kita. Ya, mungkin lewat orang yang ada di dekat kita, mungkin lewat pendeta di gereja kita, mungkin lewat majelis di gereja kita, atau lewat orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengingatkan, menyadarkan kita kembali. Tapi pertanyaannya, apakah kita sadar, apakah kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya sudah salah di mata Tuhan. Coba kita belajar apa yang di Israel. Dikatakan tadi Tuhan mengirimkan ketika Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan mengirimkan nabi-nabinya. Tapi bagaimana respon, bagaimana tanggapan bangsa Israel terhadap teguran-teguran dari nabi-nabi yang dikirim oleh Tuhan? Dikatakan Israel keras kepala dan tegar tengkuk, tidak mau mendengar peringatan Tuhan. Ya, coba kita lihat di 2 Raja-Raja 17 ayat 14. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Ya, Tuhan sayang kepada mereka, Tuhan kirimkan nabi, tapi mereka tetap keras kepala, tidak mau mendengar teguran nabi itu yang dikirim oleh Tuhan. Ingat, dalam hidup kita juga seringkali seperti itu. Kita sudah salah, Tuhan kirim orang untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar, tapi seringkali kita mengeraskan kepala kita. Tidak ada bedanya dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Ya, dikatakan tidak hanya keras kepala, bahkan menolak ketetapan dan perjanjian Tuhan. Ya, kalau kita lihat coba di 2 Raja-Raja 17 ayat 15, di situ dikatakan mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka janganlah berbuat seperti mereka itu. Ya, mereka menolak perintah Tuhan. Tidak hanya keras kepala, malah menolak. Ya, seringkali kalau kita diingatkan juga seperti itu, ya. Ya, kita kadang merasa apa yang kita lakukan benar padahal salah gitu. Ada orang dikirim Tuhan untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita, tapi malah kita keras kepala, bahkan kita menolak nasihat-nasihat dari orang-orang yang Tuhan sebenarnya kirim orang itu untuk menolong kita. Ya, karena seperti yang Mongol katakan itu, yang Mongol stres itu, yang komedian. Ya, kalau Tuhan yang datang langsung habis kita kan. Jadi Tuhan mengirim orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sebagai anak, mungkin orang tua kita yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Ya, keluarga kita yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Kalau kita di dalam sekolah, guru yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Kalau kita di dalam berjemaat, ya pendeta atau gembala sidang atau majelis yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Di dalam komunitas kan ada ketuanya atau siapa yang Tuhan pakai mengingatkan kita. Pertanyaannya, mau nggak kita dengar, gitu? Mau nggak kita mengikuti, atau kita sama polanya dengan bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, bahkan menolak untuk diingatkan. Nah, bahkan dikatakan tidak hanya menolak, bahkan meninggalkan segala perintah Tuhan.
di 2 Raja-Raja 17 ayat 16 mereka dikatakan di situ, mereka telah meninggalkan segala perintah Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tuhan tidak ada lagi di Israel, tapi diganti dengan patung anak lembu, patung Asyera. Mereka menyembah kepada ciptaan, kepada langit, beribadah kepada berhala-berhala Baal, ya. Dan dikatakan masih banyak kejahatan lain yang dilakukan oleh Israel di 2 Raja-Raja 17 ayat 17. Ya, tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Anak mereka juga dipersembahkan dan melakukan tenung, ya, apa yang tenung ini, apa, dukun-dukun, ya, dan telaah, ya, telaah itu ya meramal dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Endingnya apa? Ujungnya apa? Tuhan marah, Tuhan murka. Kalau Tuhan sudah marah, ya mungkin lagi ramai di TikTok atau di media sosial gitu, kejadian di Brasil, ya, yang mereka lagi adakan apa, karnaval untuk menyembah setan, iblis gitu kan. Nah, nggak lama kemudian datang apa itu, bencana alam menerpa mereka. Itu saya lihat di TikTok, itu ramai ya, di akhir Februari kalau nggak salah, ya. Nah, ini kejadian dilakukan Israel juga. Tuhan murka. Ya, dikatakan di 2 Raja-Raja 17 ayat 18, sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Artinya disingkirkan dari hadapan Tuhan. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, apa yang terjadi? Ya, kalau kita jauh dari sumber, artinya sumber segala-galanya, Tuhan adalah sumber segala-galanya. Kita hidup karena Dia, nafas kita dikendalikan oleh Dia, hidup kita dikendalikan oleh Dia, berkat kita dikendalikan oleh Tuhan. Kalau itu sudah menjauh dari kita sudah jauh dari hadapan Tuhan, ya bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Ya, dikatakan sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Jadi 10 suku di Israel itu dibuang ke Asyur dan tidak ada yang kembali. Ya, tidak ada yang kembali. Ya, Tuhan sisakan tinggal 2 suku, yaitu di Yehuda. Ya, tapi kalau kita baca akhirnya juga mereka dibuang juga, tapi masih ada yang kembali. Ya, akibatnya Tuhan menolak di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 20. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Kesusahan demi kesusahan mereka hadapi. Akibat dari apa? Menolak didikan Tuhan. Ya, menolak didikan Tuhan, lupa bahwa Tuhan yang menolong mereka, tapi penyembahannya kepada yang lain. Ya, Israel akhirnya dibuang. Ya, dibuang. Coba kita lihat di 2 Raja-Raja 17 ayat 21 sampai 23. Di situ dikatakan, ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikut Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya di Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Jadi orang Israel yang sudah ada di tanah berlimpah susu dan madu harus dibuang, dibawa ke dalam kesusahan di Asyur, dan orang Asyur dibawa ke Kanaan untuk menikmati apa yang tanah yang berlimpah susu dan madu. Posisinya ditukar. Ya, jadi hati-hati kalau kita sudah mengenal Tuhan, jangan kita melawan Tuhan, jangan kita keras kepala ketika Tuhan ingatkan kita. Dan Tuhan ingatkan kita lewat banyak cara, ya, lewat banyak cara.
Makanya Alkitab katakan, ya kita harus punya hikmat. Kita harus punya hikmat untuk melihat setiap kejadian dalam hidup kita, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan sedang lakukan. Mungkin Tuhan sedang mengingatkan kita, jadi punya respon yang baik, supaya jangan kita mengalami nasib yang sama seperti bangsa Israel. Dibuang ke Asyur, dibuang ke dalam kesusahan, dibuang di dalam kekacauan. Kalau sudah seperti itu, kita jauh dari sumbernya, apalagi yang mau diharapkan. Ya, oleh karena itu sadar ketika kita sudah mungkin jatuh di dalam dosa, sadar dan kembali kepada Tuhan. Ya, Tuhan selalu sayang pada orang yang mau datang kepada Tuhan. Mungkin di lain waktu kita bahas, misalnya bedanya Petrus dengan dengan Yudas. Mereka adalah sama-sama mengkhianati Yesus, tapi respon mereka berbeda. Ya, banyak hal yang bisa kita lihat nanti, misalnya bedanya Daud dengan Goliat, Daud dengan Simson. Itu banyak hal-hal yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan. Tapi karena waktu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa pelanggaran dan ketidaktaatan terhadap titah Tuhan, terhadap perintah Tuhan, hanya akan membawa kita atau hanya akan melahirkan kesusahan atau penderitaan di dalam hidup kita. Oleh karena itu ketika kita masih disayang Tuhan, Tuhan masih mengingatkan kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, lewat berbagai cara yang Tuhan pakai. Sadar dan kembali kepada Tuhan. Jangan keras kepala, jangan tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Akhirnya, endingnya, nasib akhirnya adalah masuk di dalam kesusahan. Tuhan memberkati kita. Kita akan dengarkan pujian terakhir dari anak-anak SMK Paulus. Saya persilakan.